betul. Ya. Karena ngeblend ya, tidak bisa, harusnya kan masing-masing ya, Iya. ada pintu, ada koridor. Saya setuju kalau olahraga jadi alat perjuangan. Betul. Itu keren. Tapi kalau jadi panggung Bang. politik, Iya. Jadi menghalalkan kasihan segala cara. olahraganya. Betul. Tidak ada seperti ini tentunya. Nah. Karena ini dua hal yang berbeda. Iya. Gitu. Orang di olahraga diajarin sportif kok. Kalau di politik, Politik kan ilmu Alibaba. sebentar putih bisa berubah manuver ya. Iya kan? Mensana and corpore sano olahraga. Ah. Kalau di politik kan lu ke sana gua ke sono gitu. Kayaknya antipati. Aduh. Wow, Oke. Pior Ngaco. Hai. Mantap nih, mantap. Kita kedatangan tamu yang luar biasa, Hai, gila. legendaris basket Indonesia. Halo, kita sapa Mas Ari Sudarsono. Apa kabar? Waduh, udah lama nggak jumpa nih. Sehat Kayaknya selalu. makin Mas oke. Ari, nih. Pior Ngaco boleh dilihat mulai dari era 80, 90 sampai 2000, wajahnya tidak berubah. Nggak berubah. Awet tua. Yang berubah itu sekarang tinggal tenaga ya, kalau Iya. tenaga Nggak juga. Oh, betul. Coba aja dulu. Aduh, Kita- asik. Kita keliling Gelora Bung Karno ya. Mas Ari apa kabar? Baik Mbak, terima kasih saya Gimana? Ya, diundang. terima kasih Saya sudah kaget nih. datang. diundang sama Indopos, Indopos Group ya. Apa Indopos dengan ngaco. program ngobrol Ngaco. ala Ah, Indopos. Indopos. Ngaco. Ngaco. Asik tuh istilahnya ngaco. Bisa aja sih Mbak nih ngaco. Asli ngaco. Emang gua ngaco orangnya juga. Cenderung ngaco, tapi hal-hal yang dilakukan adalah positif. Amin. Yes. Mbak, Mas Ari, ini kurus apa? Gua balik tanya dulu nih. Ah. Ini udah lama berapa puluh tahun kita nggak ketemu ya? sebenarnya sih 2007 masih ketemu. Mas Ari aktif di Perbasi juga ada saya. Waktu- Perbasi yang mana? Ada dua loh. Ada dua Perbasi. Perbasi yang diusung oleh Mas Ari tentunya. Oh, ada Persatuan Bola Basket, Aha. ada Persatuan Bahasa Basi yang baca. Emang ngaco nih. Nggak berubah. Waduh. Oh my God. Mas Ini kalau Ari. nggak kaca udah, aduh, Bunyi ya. bunyi. Suara jeritan hatinya diaktualisasikan lewat gendang. Gimana Mbak? Tapi luar biasa Mas Ari. Kita, Tetap kita, sehat. saya diundang nih senang banget sama ngaco nih. Ah, Apa? Kita mau sharing apa sih? iya, karena apa ya? Saya selalu melihat update-nya Mas Ari itu di basket. Ternyata saya pikir usia tidak akan pernah membatasi kreativitas. Itu makanya saya interesting, pengen interview. Kalau dulu waktu saya masih di tabloid bola itu banyak hal yang bisa kita ulik Benar. di dunianya Oke. Mas Ari. Ya. Kalau saya nggak mungkin gini, Mas Ari pencinta sepak bola, bisa pencinta. Tapi darah dagingnya adalah basket. Ya. Makanya ada Manusia Basket Indonesia. That's yours. MBI. Ya. MBI, Manusia Basket Indonesia. Tapi kalau habis jam 2 malam, manusia brengsek. Ngaca mulu. Aduh, ini jelengnya dulu kalau ngomong emang ya. Iya. Itu kayaknya yang itu menjadi clue-nya Mas Ari supaya tetap still young ya. Kayaknya Ya, mau ngapain lagi nggak cuma akan sekali kan ya. berubah. Iya. Ya kan? Pas yang pasti Fior Ngaco, kita tidak akan ngobrolin investigasi atau investasi bodong ke Mas Ari. Kita tetap harus membahas terkait dunia basket Indonesia. Mas Ari, Oke, boleh mudah-mudahan semoga saya bisa menjawab segala apa yang diinginkan oleh ngaco. kalau Ngaco. kalau di otak saya tuh legendnya basket Indonesia itu masih Mas Ari. Makanya saya tanya, apa kabar basket Indonesia? Basket Indonesia sampai hari ini setahu saya sih masih ada, Masih ada. masih hidup. Segan? Ya kan? Tapi kalau ditanya semakin baik apa enggak, saya nggak punya hak jawab. Mhm, Ya kan? Ada yang lebih berhak menjawab. mhm, Apakah basket Indonesia sudah baik? mhm. Apakah basket Indonesia sudah menjadi industri? Oke. Apakah basket Indonesia sudah menjadi satu kebutuhan Aha. hidup masyarakat Indonesia? Itu saya nggak berhak menjawab. Ada yang berhak menjawab. Mhm. Ya orang-orang yang ngurus sekarang gitu dong. Saya kan udah nggak jadi pengurus. Tapi kan dari analisa seorang yang memang saya tahu Mas Ari ini adalah hidupnya untuk basket. Bahkan Mas Ari ini seorang yang sangat loyal
sampai kalau orang biasanya berjuang itu from zero to hero. Mas Ari ini kebalikan ya. Dari hero sampai ke zero demi apa, Mas? Alias kismin. Bukan miskin lagi, kismin. Iya. Boleh dong Mas diceritakan sebenarnya seorang legendaris basket Indonesia, bagaimana pendapatnya terkait pengamatannya lah, analisanya, prihatin nggak sih ngeliat basket kita saat ini? Gini Mbak, saya juga bingung kalau disebut sebagai seorang legenda gitu. Seorang legenda itu kan harus ada punya nilai-nilai yang menjadi syarat yang pantas disebut legenda. Saya ngerasa saya nggak punya gitu, nggak punya hal-hal yang pantas saya disebut sebagai seorang legenda gitu. Saya ini biasa-biasa aja loh sebenarnya, cuma saya ini senang basket, saya cinta basket. Lebih dari itu saya gila basket lah, gitu kan. Saya ingin basket itu tumbuh secara utuh di Indonesia. Basket menjadi bagian hidup daripada bangsa Indonesia, atau banyak manusia Indonesia bisa menjadi manusia-manusia utuh melalui media olahraga atau basket. Nah, itu saya punya misi visi itu ke sana. Mau juara SEA Games, mau apa segala, juara Asian Games atau enggak, itu kan bonus. Betul. Bonus. Intinya bukan di situ. Kacamata saya atau angle saya bergerak bukan karena medali emas, perak, perunggu, tapi merah putih berdiri dengan utuh di setiap manusia Indonesia. Ya kan? Lebay nggak gua? Terserah lo deh lo bilang. Agak lebay sih, tapi masuk nggak pesen ini, hal-hal seperti ini. Ngomongnya enak banget. Nggak, soalnya ini kadang orang mengukur dari ketika kita punya program ada output, ada realisasinya. Nah dari hal-hal yang disampaikan, kenapa ini menjadi lebay? Hal-hal yang disampaikan oleh Mas Ari tadi itu mulia sekali kalau terwujud. Nah itu kalau pakai koma udah serem deh. Ya, pakai kalau sampai sekarang kalau terus nih. Ya kan kebanyakan kaloknya. Padahal aku udah miskin masih kalau juga. Kan nggak mungkin, meskipun Mas Ari itu seorang yang sudah berjuang sampai berdarah-darah untuk dunia basket Indonesia, memasyarakatkan basket, kan nggak bisa one man show. Harus kolaborasi. Semua harus bahu-membahu. Makanya itu emang ideal banget. Jangan one man show, harus ada kolaborasi, harus sinergi dengan yang lain. Ya kan? Pemikiran awal saya juga begitu. Saya membayangkan gini, kalau orang-orang yang gila basket bersatu, kayak apa di Indonesia? Gitu. Sudah pernah dicoba belum? Udah capek ngomongnya, bukan pernah coba lagi. Orang bilang capek deh, katanya gitu kan. Akhirnya terbentur dengan mindset. Mindset, ya. Mindset yang beda-beda. Yang ada di saya dianggap itu apa ya? Melelahkan. Buang duit percuma. Nggak ada gunanya. Udahlah. Yang penting gimana kita juara SEA Games. Udahlah, gimana ada kompetisi profesional. Gimana pemain-pemain asing bisa main di sini. Gimana kompetisi segala umur bisa berjalan dengan baik. Gitu. Angle-nya sekarang itu gitu loh. Sedangkan saya dari mulai saya bergerak sampai hari ini, angle saya nggak di situ gitu loh. Angle saya, aduh kalau medali emas SEA Games ya udahlah itu bonus lah ya. Tapi ini loh gimana sih? Kita ini teriak-teriak mencerdaskan anak bangsa, harus hidup sportif, harus punya sportsmanship. Nah, menurut gua itu hanya ada di olahraga. Mari kita bangun orang Indonesia dilengkapi kehidupannya dengan olahraga, tapi diberikan pemahaman yang benar. Kenapa lo main basket? Kenapa lo main bola? Kenapa lo main tinju? Dikasih pemahaman. Dengan lo main tinju, dengan lo main bola, dengan lo main basket, dengan lo berkompetisi, menang kalah, lo akan jadi manusia yang luar biasa. Manusia yang tahan banting, manusia yang siap kalah, tapi juga tidak lebay kalau menang, gitu. Biasa-biasa aja. Lo yang akan jadi manusia yang solid gitu. Nah ini angle gue di situ. Mindset yang berbeda tentunya ya. Dan yang Beda terjadi banget. selama ini, yang sudah berjalan selama ini dengan mindset yang disuguhkan oleh Mas Ari itu memang seperti bertolak belakang. Iya. Ya sekarang anak-anak kayak saya nonton kelompok umur.
anak-anak yang main yang berantem orang tuanya. Iya. Kayak gitu. Saya ini apaan sih? Ini saya cuma berpikir, ini orang tua paham sih olahraga apa Olahraga gitu. apa ya? Sportivitas dong. Terus ditonjolkan. pertanyaan kedua dari saya adalah, kalau lu nggak mau kalah, ya kan, lu jangan bawa anak-anak lu main basket dong. Ya kan, lu kan mau menang-menangan, jangan main basket, jangan olahraga. Olahraga lu diajarin menerima kekalahan, menerima segala macam situasi lah, ya. dari yang paling bagus sampai yang paling jelek. Itulah olahraga. Di ilmu lain nggak ada diajarin itu. Iya. Lu belajar kedokteran, diajarin nggak sportsmanship? Nggak ada. Sportivitas nggak ada. Fair play, play by the rules itu nggak ada. Betul. Cuma di olahraga. Nah, mumpung lu lagi pakai pakaian olahraga, lu lagi main basket, lu lagi main bola, jangan cuma kulitnya doang, gitu. Ya kan? Harus dijiwai sampai ke dalam. Tapi penjiwaan penjiwaan. kepada aktivitas lu bawa sampai mati. Iya. Ingat gua ngomong sampai mati. Gitu. Emosi gua. Enggak. Ini the real Mas Ari yang memang sudah mendarah. Kameramen ketawa aja. Dia ambil buang body gitu. Iya. Tenang bos. Tapi Mas Ari, kalau kita melihat sebenarnya yang disampaikan Mas Ari ini berulang-ulang dan terus berulang-ulang, pernah apatis nggak ke dunia basket? Sempet akhirnya udahlah. Yang penting saya sudah pernah berkontribusi, memberikan satu warna kepada bangsa ini melalui olahraga basket. Ya kan? Selebih-lebihnya atau sekurang-kurangnya terserah lo deh. Oke. Gua mau istirahat, gua udah tambah umur, gua nggak mau stres, gua nggak mau sakit, gua mau enjoy aja. Betul. Gua tetap main basket, tapi gua nggak mau ngurusin lagi basket. Nah, jadi basket cuma buat gua keluar keringat, ya kan, bergaul, ketemu temen, akhirnya begitu. Tapi kalau saya lihat tidak itu saja. Dengan pembinaan yang Mas Ari lakukan melalui Manusia Basket Indonesia, ada peran yang terselubung di sana, tetap tadi mencerdaskan dan lain sebagainya. Hanya mungkin skupnya sudah lebih spesifik. Memang MBI itu Manusia Basket Indonesia dibangun untuk menampung teman-teman atau orang-orang yang senang basket, yang senang basket, yang gila basket, yang bekas pebasket, bekas wasit, silakan bergabung di situ. Gua nggak mintain duit dan lu juga nggak kasih duit ke gua, gitu kan. Jadi kita kumpul, kita happy, tapi jangan lupa ada satu misi di sini. Mari kita cerdaskan bangsa dengan basket. Nah, itulah yang disebut Mbak tadi terselubung. Iya. Jadi saya memberikan informasi kepada teman-teman. Oke, kita jalan ke daerah, kita jelaskan kenapa sih kita berikan pemahaman. Apa itu olahraga, apa itu basket, apa keuntungan lo main basket, apa keuntungan lo olahraga, dengan berbagai macam aspek yang memang mereka belum ngerti gitu. Iya. Itulah kerjaan. Artinya secara tidak langsung sebenarnya mensupport. Harusnya masih kan, karena masih jadi berjalan gini, terus. jadi kalau ada dari teman-teman nanya, kenapa nggak balik ke Perbasi? Gitu. Jangan, Perbasi kan ngurusin prestasi. Gue kan nggak ngurusin prestasi, gue ngurusin manusia. Gue bukan ngurusin atlet, gue ngurusin manusia. Gitu. Beda, dia bilang. Kalau ini gue bawa Perbasi bingung, kebanyakan yang diurus. Iya. Harus ngambil porsi masing-masing, kolaborasi. Mas Ari, kalau saya lihat, saya pernah dengar Mas Ari itu bikin kegiatan yang sangat spektakuler untuk menumbuhkan gila basket di tanah air itu, sampai melakukan hal-hal yang unlogik. Itu apa ya ceritanya? Sampai menjual, menggadai, apa? Gimana sih ceritanya? Aduh, jadi sedih kalau begini nih. Sekalem banget ya. Jadi tahun 90-an ya, saya lihat basket Indonesia gimana ngangkatnya ya. Kalau nonton pertandingan di daerah, ya mending lah daerah masih ada yang nonton. Kalau di Jakarta tuh, yang nonton tuh pemain cadangan. Keluarganya sama calon yang main berikutnya gitu. Sementara tribunnya gede banget. Betul. Di depan penuh, tapi tukang bakpao sama teh botol. Ada konflik of interest di sana. Kembung lo makan bakpao situ.
Oke. Tiap hari gue ngeliat kayak begitu. Aha. Sementara gue ngomong sama media elektronik, Aha. tanggapannya negatif semua. Hmm. Aduh, basket nggak bisa dijual, basket apaan sih lu nggak aja, itu udahlah segmented semuanya gitu. Oke. Aduh, tapi gue nggak putus asa. Oke, akhirnya saya cuma berpikir begini, gue coret-coret di rumah. Satu-satunya cara buat ngangkat demam basket di Indonesia, NBA harus tayang di Indonesia. Ya kan? Lewat perbasi nggak bisa bantu komunikasi dengan NBA. Gue bilang, oh my God. Gue telepon ABC nggak bisa, Asia kan? Asia. Oke, Mr. Ari, better you go directly to the NBA. Gue bilang, siapa orangnya? Lu cari sendiri katanya. Ya Asia aja nyerah nih. Ya udahlah, Bismillah nih, gue coba deh koresponden dong sama NBA. Akhirnya, oke, datang aja lo. Di mana? New York. Lemes gue. Kalau Hong Kong aja sih gue samperin nih, ya kan. Masih Ini Asia gue ya. ke New York, duit dari mana gue gitu, minta siapa? Ngomong sama saudara-saudara, sama adik-adik, jawabannya semua, udahlah, gini hari baru cari duit aja. Ngapain lo ngurusin basket? Gila lo, gue bilang. Gue bilang, emang abang lu gila, gue bilang. Baru tahu, udah ya gue pulang dulu ya. Ya kan? Akhirnya gue liat mobil nganggur nih. Bismillah, gue jual mobil dengan satu tujuan untuk satu yang besar buat bangsa gue. Yaitu menghadirkan NBA di Indonesia dengan harapan dengan melalui basket ini akan masuk ke punya misi pribadi, yaitu mencerdaskan anak bangsa melalui basket. Jual mobil 35 juta. Mitsubishi. Mobil lama ya. Lancer Dangan, gue inget banget tuh Dangan tuh. Aduh, ya kan 235. Masih kurang juga. Gue mesti stay di sana sebulan paling enggak. Ambil surat rumah, gadein. Sampai segitunya. Sampai kayak gitu. Ya. Ini orang-orang nggak tahu. Iya. Nggak tahu. Jadi kalau gue dibilang gue apa namanya di basket tuh player buat cari kekayaan sendiri, ada interest pribadi terutama soal materi gitu. Lah ngapain gue jual mobil gitu loh? Ngapain gue gadein rumah? Ini supaya tahu nih, ini sekaligus klarifikasi nih. Jangan lu ketemu gue kayak gue nembak malaria pada demam semua lo gitu. Ya kan? Demam. Parah lo demam malaria tuh. Demam hari gitu. Akhirnya berangkat. Tanpa tahu ibu saya, tanpa tahu yang di rumah juga, diam-diam. Mobil di mana? Bengkel. Jebol. Kenapa? Ditabrak, gue di tol gitu aja, selesai kan. Rumah, gadein, rumah keluarga lagi. Taunya ibu saya, almarhumah, buat usaha. Saya nggak bilang tuh, buat ongkos gue ngurus Indonesia. Berangkat dari Amerika. Sampai di Amerika buta sama sekali. Bahasa Inggris pas-pasan. Tinggal di hotel pasti mahal. Terpaksa cari teman-teman orang Indonesia tinggal sama mereka. Ya gue bayar lah tiap bulan, tapi lu kira-kira aja lah. Kos-kosan di Amerika jangan lu mentang-mentang di Amerika harganya US dollar gitu mahal lagi, jangan kayak gitu juga. Ada temen lu nih yang berangkat orang miskin nih, gue bilang gitu. Duit gue dari jual, ngapain sih lu? Udah, akhirnya gue dikenalin sama satu wartawan olahraga, Sport Illustrated. Ini mulainya nih. Gue jelasin, gue dari Indonesia, gue ingin begini, gue ingin begitu, gue ngiri dengan Cina, gue bilang. Cina itu yang nonton basket, nonton NBA itu ratusan juta orang, karena kan populasinya gede banget di Cina. Tapi Amerika lupa. Di Asia Tenggara siapa yang lo pegang? Gitu. Populasi terbesar di Asia Tenggara itu adalah negara gua, Indonesia. Lo jangan lihat Thailand, lo lihat Malaysia, di bawah gua. Yang ratusan juta itu Indonesia. Mikir, oh NBA belum ada, belum. Lo bisa nggak bantu gua? Atau Tom Bersanti itu orang Sport Illustrated. Wah, lo punya obsesi yang mulia sama dia bilang. Ya,
Dengan gua menghadirkan kompetisi NBA, kemudian pemain-pemain NBA bisa hadir juga di Indonesia, akan mempercepat NBA populer, bisnisnya NBA semakin bagus, tapi gua dapat keuntungan. Keuntungan gua, anak-anak di sana, demam, bisa, remaja, anak muda, cewek, cowok, orang tua akan gandrung basket. Gitu. Coba dengan cara ini, this is the best way and the only way. Gua nggak bisa pakai kompetisi lain masuk. Kan Asia punya kompetisi, tapi nggak bisa. Orang Indonesia pengen lihat slam dunk. Orang Indonesia pengen lihat ball handling yang stylish, yang wah segala macam. Itu adanya cuma di NBA. Udahlah please, lu jangan bantah gua. Lu kalau mau tolong gua tolong, kalau enggak. Oke. Jangan marah sama gua. Kita makan dulu, makan. Makanya mendingan gua pikir makan bener enggak, makan popcorn doang. Ini kembung lagi nih gua kembung lagi. Makan popcorn, minumnya soda segini nih gelasnya nih. Gua bilang pelit juga nih wartawan atau nih ya kan? Ya, wartawan Amerika, kalau wartawan sini enggak. Bisa aja lemah. Wartawan sini. Oke. Hasilnya akhirnya gimana? Hasilnya akhirnya gua dipertemukan dengan PR-nya, itu Stewart. Yang dia sebulan lagi setelah ketemu saya jadi direktur NBA Asia di Hong Kong. Saya cerita sama dia gini, gue jelasin semua. Mikirnya masih Bali. Oh, Bali Island. Gue bilang Bali itu part of Indonesia, lu jangan Bali terus. Gue bilang, ya kan? Ini Indonesia, lu lebih gede lagi dari Bali. Sabang Merauke gue susah nih, thousand of island lah, apa segala macam. Oke. Dia ambil tuh peta tuh di kantor, lu tunjukin ya mana Indonesia. Nah ini kan Filipina nih, ini Malaysia nih, nah ini Indonesia. Lihat gede kan? Oh my God, katanya. Oke, gue cari cara supaya Indonesia bisa nonton NBA masuk ke Indonesia. Kapan? Kasih waktu gue 3 hari buat rapat dulu sama komisioner. Ada special case yang lo bawain. 3 hari, gue udah 4 hari di sini. Seminggu dong nih, bener sebulan gue bilang. Iya kan? Udah gue tuh akhirnya dikenalin, diajak nonton, namanya The Outgoing Players Event tuh di salah satu hotel bagus di LA, yang main mantan basket. Gue bilang gila, ini main basket di hotel cuma di Amerika, di tempat lain mau nggak lihat nih. Udah gitu pakai gala dinner lagi, jadi setiap meja tuh dijual. Ya kan satu meja harganya sekian. Lu duduk sama Bill Clinton di sini. Di sini lu duduk sama Magic Johnson. Di sana lu duduk sama Ford. Yang punya mobil Ford tuh, pabrik Ford. Gua bilang, aduh dasar negara entertainment paling dia bilang. Tapi gua lihat di situ, terus pertandingannya itu kan veteran yang main. Nggak ada yang ribut, nggak ada yang apa, wasit happy, semua happy. Gua bilang, kok nggak ada yang protes? Enggak, orang kalah menang nggak ada urusan. Nah kita dua tua, ngapain juga cari-cari menang. Yang menang bagus, kalah juga bagus. Nah ini yang gue mesti bawa ke Indonesia nih. Ya kan? Ini yang di sini veteran, kalah nggak mau. Wasit mau dipukul. Dalam hati gue, aduh pada tua-tua gue kasih contoh lu. Ya kan? Pertandingan veteran di mana-mana pasti ada ketegangan, nggak mau kalah. Sebenarnya pengen juara. Sampai ngebon pemain-pemain, aduh. Saya bilang nih, angle-nya kok beda ya gitu kan. Karena misalkan mereka kan punya anak, punya keponakan, punya cucu, kasih contoh. Lo kalau main basket, nih dia orang bagus nih kayak om lo, kayak bapak lo gitu, kayak emak lo tuh lihat sehat, ada figur yang dicontoh. Ini enggak berantem gini-gini. Pantas kelompok umur pada mau berantem orang tuanya. Iya kan? Jadi nggak ngerti olahraga. Jadi olahraga di sini difahami kulitnya doang. Nah, balik ke NBA nih. Akhirnya bertemulah dengan yang namanya Ervin Magic Johnson sama Dr. J, Julius Erving, pemain NBA pertama yang bisa slam dunk dari Philadelphia. Gue ceritain semua, dijelasin sama si Tom ini wartawan, si Magic Johnson. Brother, dia bilang, you trust me? Why? Gue bilang, kenapa gue mesti trust? I will help you. Wah, gue berbunga-bunga, bos. Ini Magic Johnson yang ngomong.
ngomong sambil makan lagi. Iya. Lo mau bantu serius gitu. Tapi gue masih lama di sini. Lo tinggal di mana? Gue tinggal. Lo pindah ke hotel, gue yang bayarin. Oh my god, sampai segitunya ya. Lo jangan tinggal di situ. Lo tinggal di hotel. Lo nggak punya jas, pakai jas. Lo beli jas. Kenapa? Lo mesti ngadep komisioner. Gue bawa personal lo, orang nomor 1 NBA, Davidson. Lo mesti ketemu dia. Face to face, lo jelasin. Dia harus terbuka matanya. Ini orang-orang NBA juga pada curang. Gue berkaget, gue baru tahu kalau begitu. Iya. Jadi mereka tuh nggak mikir ada Indonesia bisa memperluas jaringan bisnisnya, ada negara-negara di Asia Tenggara yang bisa memperluas. Mereka mainnya Eropa. Ujung-ujungnya duit bisnis. Oh, gue bilang kapitalis banget loh. Iya, emang kita negara kapitalis. Mega Johnson bilang gitu. Kalau nggak ada duitnya susah gitu. Tapi dengan case lo jelasin Indonesia, target lo kemana? Ini bisnis tapi jangka panjang. Dan gue terima alasan lo. Lo kalau nggak punya jas, lo beli jas. Lo kalau nggak punya duit tinggal di hotel, lo mau tinggal di sini nggak? Itu Hilton. Hilton LA, gimana bayarnya gue? Lo kalau mau tinggal di sini tinggal, nggak apa-apa. Nanti under my treat, dia bilang, gue atur. Gue bilang, buset deh. Nggak salah nih. Ada si Julius tadi bilang, udah lo dengar aja dia orang baik. Oke, tapi gue nggak mau tinggal di sana. Gue tinggal tetap di, ada family juga kan dari nyonya tinggal di sana. Udah sampai akhirnya ngomong, akhirnya minggu ketiga dipertemukanlah gue dengan Regitius di ambassador NBA ambassador for Asia gitu. Minggu ketiga itu udah mau injury time, mau comeback. Udah mau injury time tuh. Udah dikit lagi tuh. Gue nggak tahu itu akan injury. Gue mikirnya tuh nggak akan pulang gue udah, gitu kan. Akhirnya dia bilang, gue kasih info malam, kayaknya lo disetujuin sama Davidson. Hah? Ya bener lo, gue bilang. Lo tunggu aja. Ntar ada undangan dari Davidson melalui telepon, sekretarisnya. Lo diminta datang jam 10 pagi nanti makan siang bersama sama dia. Terus malamnya nonton All-Star Game. Bareng dia. Gue bilang, wah ini keren nih. Bener kejadian. Jam 4 sore itu hari Jumat jam 4 sore saya ditelepon. Ada saudara-saudara from Indonesia. Disebut namanya Katie siapa tuh gue lupa. Dia Secretary of Mr. Davidson. Please come to our office, our headquarter. Tomorrow morning at 10 o'clock, jam 10 pagi, jangan telat lu. Kenapa? Lu ditunggu, diterima oleh Davidson. Gue sendiri, enggak, lu didampingi sama NBA Ambassador. Oh, si Renzi ini pasti. Ketemu dong, wah dia bilang, wah lu beli jas baru ya? Dikasih Magic gua. Agak gedean dikit sih, orang Amerika size-nya kan, jadi kan gulung-gulung dikit lah. Gue kalau begini tangan gue nggak kelihatan, kayak orang lumpuh gue. Gue bilang buset, gila nih jas lu. Udah ketemu, ya Mr. Davidson, udah ketemu ngobrol. Oke Ari, starting itu bulan Februari, Januari itu Januari 92 kalau salah. Februari NBA mulai tayang Indonesia. TV-nya siapa? Gua tunjuk aja TV-nya ini. Ada person contact-nya, ada nih. Oke. Lo mesti telepon dia. Mereka harus bayar kita. Berapa? Mahal banget. Gue bilang, aduh mahal amat. Ini NBA, ini Amerika, sombong udah mulai. Lo jangan samain NBA sama kompetisi olahraga yang lain. Kita paling mahal di dunia. Ini World Championship, kejuaraan dunia. Gila, ini orang-orang Amerika dasar. Ya udahlah, karena gue perlu, gue ngalah. Akhirnya tayang kan? Indonesia tayang. Gue bisa ketemu David kan, kita makan, kita segala macam. Berapa musim waktu itu bisa tayang di Indonesia? Sampai hari ini. Oh my God. Sampai hari ini. Tinggal set terserah. License-nya itu per musim? Per kompetisi, per season. Jadi tahun depan mau beli lagi nggak, tapi tetap terbuka untuk Indonesia gitu. Tapi ganti-ganti terus? Ganti-ganti. Jadi siapa, misalnya awal dulu kan Kebun Jeruk yang beli. Ada Kebun Jeruk, udah nggak mau lagi, kita bisa tawar. Ada royalti yang didapat dari jasa itu?
Wow, Nggak ada. proud of you. Itu bukan kesalahan, kebodohan gue. Tapi karena gila tadi, kalau orang gila sama bodoh itu kan Betty ya? Enggak. Betty, belum tidur maksudnya. Gila bodoh. Atau baik bodoh ya? Enggak, gue nggak kepikir situ. Gue nggak kepikir yang namanya royalty. Itu Mbak ini udah orang ke 1000 kali. berapa ratus orang yang ngomong gitu. Lu nggak ada royalty, lu nggak ada royalty. Karena gini. Aduh. Kan ini the way jalan yang dibuat tadi. Iya. Harusnya kan tapi memang tidak ada motivasi ke sana ya, tidak terpikir. Nggak terpikir. Okay. Emang gue nggak nyari duit gitu loh. Idealisnya di situ sebenarnya. Jadi benar-benar nih gue punya idealisme, gue punya cita-cita buat satu basket populer di Indonesia, dia main banyak orang. Yang kedua, dengan basket gue memperbaiki kualitas manusia. Tapi oke, dengan tadi sudah banyak yang terbuang dan lain sebagainya, kan ada hasilnya. Meskipun kita tidak dapat apa-apa dari situ, tapi hasilnya ada ini tersendiri kan, ada kebanggaan tersendiri, seperti ada kepuasan. Kalau di rumah, gue duduk di meja kerja gue nengok dia nih, kiri, kanan, gini. Bego gue ya. Bukan gini, orang mau berlian. Gue penghargaan banyak banget nih. Gue jual berapa harganya nih? Iya. Kayak gitu. Tapi akhirnya gue bilang gini, satu saat gue udah nggak bisa apa-apa, mereka ini sebenarnya akan jadi saksi. Akan jadi saksi dan akan menjadi narasumber buat mereka yang ingin tahu gue. Siapa lo? Lihatnya itu yang ada di kiri gue. Kayak gitu. Akhirnya gue rawat semua tuh sekarang. Gue gosokin, gue apa, gue kayak gila deh. Iya. Gue pajang yang benar. Karena yang kau miliki ternyata hanya kebanggaan. Hanya kebanggaan. Jadi kalau ada wartawan bilang seorang Aris Rasono bangga karena karya bukan karena harta, gue bisa benerin. Iya. Karena sampai hari ini ya gue biasa-biasa aja gitu. Tapi Mas, dari tadi pengen meng-MBA-kan Indonesia tercapai sampai sekarang. Sebetulnya salah. Kalau ada orang bilang, oh Aris Rasono mau meng-MBA-kan Indonesia, enggak. Gue mau bikin basket populer. Gue mau bikin basket dimainkan semua orang, dan orang-orang ini akan hidup bagus, hidup benar, berkualitas karena basket. Karena olahraga. Poinnya ke sana. Oke, tapi kan misi idealismenya tadi sudah terwujud, meskipun hasilnya, outputnya, sampai sekarang kan nilai yang dimaksudkan nggak dapet. Tapi setidaknya yang pertama kan mendatangkan dulu, setelah itu udah berhasil. Sampai sekarang sudah dari 90 ke 2000 bahkan sampai ke sekarang itu taruhlah mungkin average hampir 40 tahunan. Gini Mbak, itu gue udah prediksi. Tidak akan begitu tayang di Indonesia, pasti yang ditiru orang Indonesia adalah luarnya bukan dalamnya. Sepatunya, lebih gimmick-gimmicknya, iya kan, topi, jaketnya, jersey-nya, celananya ngobrol-ngobrol, gaya main, gitu. Tapi esensinya nggak dapet. Akhirnya jadi, gue nggak bisa bilang mereka apa ya, pemain-pemain basket. Banyak juga yang jadi bergajul basket akhirnya. Ngumpul pan basket, ngatain orang, jelekin orang, ngasarin orang gitu loh. Main, gua makan tuh diantarin, kayak gitu-gitu. Iya. Tapi Mas, sampai sejauh ini, artinya kalau saya bilang sudah harusnya Mas Ari tuh harus punya regenerasi, harusnya. Seorang yang gila seperti Mas Ari ini harus ditularkan, nggak tahu kegilaan yang seperti apa saja, tapi intinya idealisme di basket. Sampai saat ini apa sih yang masih, aduh, gue pengen ini gitu? Sampai hari ini gue masih dibilang orang gila. Gak ada yang berani mau jadi kader gue. Gak nyanggup gue gitu. Itu orang bisa gak makan 3 hari sih, gue gak nyanggup deh, kira-kira gitu. Iya. Artinya belum ketemu ya? Ari Sudarsono yang berikutnya ini. Belum. Yang The next Ari Sudarsono belum. Masa gue mesti bikin kayak idol tuh, mencari seorang Ari gitu. Gera amat gue, lebay itu baru kan. Kalau orang bilang, kalau ada ininya sih oke. Iya, kalau
ada TV yang mau bikin programnya boleh juga tuh. Mencari seorang Ari gitu kan. Tapi kan nggak ada siapa juga Ari di Indonesia. Pemikiran dan idealismenya sebenarnya untuk yang gila basket tentunya. Maksudnya seperti itu. Tapi gue bisa ngerti, Mbak. Kenapa susah nyari generasi penerus atau yang mau jadi kader gue? Karena negeri ini, tempat gue dilahirin sampai sekarang ini, memang satu hal tuh lemah ya, tidak apresiatif. Oke. Jadi memberikan penghargaan kepada orang tuh susah di sini. Iya ya. Iya kan? Kalau kasih penghargaan pasti ada duitnya nggak tahu orang kan begitu kan susah. Iya. Ya kan? Bukan karyanya, bukan gimana perjuangannya itu nggak dilihat. Sedikit Mas, ini mungkin agak sentilan. Apakah selama Mas menggeluti dunia basket ini ada nggak sih peran pemerintah sedikit aja ngambil empati dan idealismenya Mas Ari? Saya belum pernah dapat penghargaan dari pemerintah loh. Gue mau cerita tapi bagus soalnya ada cerita lucu nih, lucu. Tapi jadi satu pelajaran. Waktu itu masih jadi pengurus saya, ditelepon sama instansi yang berwenang. Mas Ari ngukur jas ya, nanti 2 minggu lagi akan ada penghargaan dalam rangka Hak Ormas. Dapat bintang dari pemerintah. Pengabdian apa nggak tahu lah. Tinggal seminggu, 6 hari, ditelepon sama instansi yang berwenang. Mas Ari, mohon maaf, dibatalin. Karena setelah kita rapat dengan induk organisasi tempat Anda mengabdi, diputuskan ketua umumnya yang dapat, bukan Anda. Gue ketawa, Mas, santai aja, gue juga nggak nyari penghargaan, gue bilang. Lu santai, gak bakal marah gue. Ini jasnya gimana? Buat kenang-kenangan aja Mas, pakai aja gitu. Bilang, sampai kayak begitu. Ujung-ujungnya apa? Akhirnya gue berpikir, ya kok olahraga jadi panggung politik ya? Lemes lo gue. Betul. Ya. Karena ngeblend ya, tidak bisa, harusnya kan masing-masing ya, ada pintu, ada koridor. Saya setuju kalau olahraga jadi alat perjuangan. Betul. Itu keren. Tapi kalau jadi panggung politik, iya. Jadi menghalalkan kasihan olahraganya. Betul. Tidak ada seperti ini tentunya, karena ini 2 hal yang berbeda. Iya. Gitu. Orang di olahraga diajarin sportif kok. Kalau di politik? Politik kan ilmu Alibaba. Sebentar putih bisa berubah manuver ya? Iya kan? Mensana and corpore sano olahraga. Kalau di politik kan lu ke sana gua ke sono gitu. Kayaknya antipati. Aduh. Kan gitu, Bos. Ya kan, Mbak lu ke sana deh, gua ke sono. Di ujungnya kita ketemu lagi. Iya. Kan begitu kan. Aduh. Ternyata Mas Ari meskipun udah antipati, udah anti klimaks dan lain sebagainya, tapi tetap dari sisi yang tidak perlu disorot, Mas Ari tetap konsisten untuk membina. Itu yang orang nggak punya, anti karat gue. Anti karat. Ya, jadi nggak pernah berkarat Bos. Gue nggak usah disuntik pakai anti karat. Atau udah banyak vaksin kali ya? Nah, antara lain itu mungkin. Jangan-jangan racunnya kebanyakan loh katanya. Obat nggak ada yang tembus nih, ya kira-kira gitu. Oke. Kira-kira gitu. Tapi apa sih harapan Mas Ari untuk, karena yang orang gila basket ini setidaknya kan adalah setitik harapan. Enggak, saya ingin lihat satu saat. Emang saya udah nggak muda lagi, tapi saya selalu kalau saya berdoa tuh saya minta sama Tuhan, tolong dong panjangin umur saya, tolong dong panjangin umur saya. Gue cuma pengen lihat basket atau olahraga itu jadi kebutuhan bangsa Indonesia secara bener-bener gitu, secara utuh gitu. Jadi mereka-mereka yang ingin cari uang di olahraga juga bisa berbisnis ya. Punya toko sport, punya toko sepatu olahraga, bener-bener bisa hidup. Artinya sport jadi industri gitu. Basket jadi industri. Itu yang gue pengen lihat. Ya kan, di sekolah-sekolah lo raport lo nilai lain bagus, olahraga jelek gak naik. Kenapa? Itu jadi satu pegangan, patokan. Iya, patokan, betul. Ya kan? Lo mau jadi orang pintar, kalau mental lo gak bagus, jadi manusia apa lo gitu. Betul. Ya kan? Tapi kurikulum kita tidak ada seperti itu. Itu dia. Kurikulum kita tidak menghadirkan olahraga sebagai pilar. Dasar, iya. Sebagai pilar.
Kenapa? Pemerintah pun tidak menghadirkan olahraga sebagai pilar. Ini yang jadi problem. Harusnya olahraga itu sama pentingnya sama ekonomi, kedokteran, teknik, sama. Kalau perlu dia di atas, karena menanam harusnya di atas. Iya. Ini mensanaan corporis sano kok. Ya, bukan gua kesana lo kesono. Iya, betul. Iya. Harusnya di atas. Begitu lahir nih, itu si bayi, ini si jabang bayi. Iya. Udah kita bius tuh. Iya, sportivitas. Maksudnya dengan aktivitas-aktivitas yang ya menyentuh olahraga. Entah itu bisikan, entah gerakan-gerakan fisik. Betul. Ya kan? Betul. Karena di semua sektor sebenarnya, di semua lini ini ada nih. Satu lagi, nih ingat saya. Satu saat dokter anak teman saya nelfon, Mas, gue telat ya, kenapa? Lo jemput gue deh, gue lagi praktek nih. Gila lo malam minggu praktek? Justru itu di pasien gue nggak habis. Saya ke teman saya, gila nih pasien kayak kandil minyak nih. Gue ada handphone dong. Besok aja deh, masih banyak nih. Justru suster bilang ada lu, gue berhentiin lu deh, pasien ini yang lain besok aja. Emang apaan sih banyak anak-anak? Obesitas semua nih. Obesitas. Akhirnya teman saya ngomong di mobil, dia dokter anak, Ri, lu bikin ini deh, camp basket kayak apa? Ini anak-anak suruh olahraga nih, bahaya nih gitu. Setiap pasien datang obatnya sama, terapinya sama, dan kata-kata terakhir, Bu, coba deh libatkan anaknya dengan kegiatan-kegiatan fisik. Itu bahasa gua, sampai bosan mau ngomong begitu. Nih, lu bisa ada bisnis ini nih. Lu bikin deh. Camp olahraga anak-anak kayak apa, camp basket. Ini bisa pasti muda semua nih. Sampai teman saya udah bilang gitu. Itu kan, waduh gimana ya. Jadi, banyak masalah saya nggak tahu nih terdeteksi apa nggak oleh pemerintah yang bisa bahaya buat bangsa kita loh. Yang menyangkut soal kesehatan, yang menyangkut soal mental, moral, attitude. Padahal ada media yang bagus, yang tidak dipelihara secara utuh gitu, olahraga. Iya, betul. Iya kan? Bahkan untuk anggaran kesehatan di APBN itu masuk di urutan kedua setelah pendidikan, atau kesehatan dulu baru pendidikan gitu. Jadi artinya sudah harusnya ada media yang tidak perlu mengeluarkan uang. Yang penting kita kenalkan. Iya. Jadi kalau ada orang bilang olahraga susah cari sponsor, terangnya susah cari sponsor. Belum jadi pilar di sini. Coba kayak di Cina. Lo pensiun jadi atlet, tenang-tenang aja hidupnya. Iya. Di Cina tuh pemegang medali emas Olimpiade pensiun atau cacat tiap bulan 10 juta. Terjamin. Lo saya mikir lo tidur-tidurin di rumah 10 juta. Betul. Naik transportasi lokal, taksi, pesawat, selama dalam negeri gratis. Iya. Istri melahirkan gratis. Iya, itu bentuk penghargaan. Itu apresiasi. Betul. Oke, pemerintah ada bonus-bonus, tapi bonus itu kan jadi kecemburuan di mana-mana. Pemerintah nggak tahu aja. Karena atlet-atlet yang pernah berjaya dulu marah juga. Bagaimana dengan di dalam negeri? Mengenaskan. Saya nggak bisa ngomong deh. Ya kan kalau mau dibilang korban, mungkin saya salah satu korban. Korban daripada ketidakadaannya perhatian. Tidak adanya konsep yang benar mengenai positioning olahraga di pemerintah juga di masyarakat gitu. Apa pesannya kira-kira supaya kan ini juga mungkin masa depannya atlet memprihatinkan misalnya. Akhirnya orang jadi apatis kan? Enggak, ini saya sedihnya gini lah. Udah masa depan atlet memprihatinkan, rumahnya udah mau rubuh, badannya udah tinggal selembar, dijadiin juga panggung politik. Gue sebel benar gue. Berarti bonus atlet dan pensiunan atlet ini negatif ternyata. Negatif. Saya berkunjung menengok ini atlet pencaksilat ini saya sumbang ini. Sementara yang bersangkutan mau mencalonkan diri. Iya. Udah sakit dijadiin panggung. Betul miris sebenarnya. Kok kayak gini sih bangsa ini mainnya gitu loh. Ya kalau orang Jawa bilang ngono ojo ngono gitu kan. Kira-kira gitu ya. Bener gitu. Jawa.
Mas Ari inilah orang yang bener lahir dan sampai sekarang masih tetap menggeluti di bidang itu, skillful. Semua yang dia omongin itu bener, pantesan orang malaria ketemu Mas Ari. Iya. Nggak habis kayaknya kita berhari-hari. Gua tuh sampai sekarang kalau udah ajak bertamu ke rumah orang udah nggak mau datang. Ya begini aja udah. Iya. Apa ini gue bilang udah pakai batik ya, sama aja. Jangan lihat batiknya, lihat manusianya dong. Iya. Lu kayak orang dulu aja, lu lihat pakaian, saya bilang gitu loh, suara saya gitu. Iya, betul. Dulu gue masih mau dadanin pakai jas, pakai jelly, pakai sekarang seadanya gue aja deh. Iya. Seadanya juga udah luar biasa. Enggak, pulang juga nggak dapat apa-apa gue bilang. Kalau gue pakai batik, gue pakai Rolex, pulang gue dapat amplop miliar kan. Balance gitu ya. kan. Sama aja. Aduh, luar biasa ya. Mas Ari, waktunya sangat terbatas. Tapi apa yang perlu ngaco kita sampaikan ini masih kurang. Ngaco tuh mestinya 5 jam. 5 jam, iya. Itu baru ngaco. Kita akan sambung ya, Mas. Kita ini datang kandang pertama, tapi selanjutnya kita akan terus continue karena masih banyak yang harus kita sampaikan ke publik, mengedukasi dan lain sebagainya, baik nyentil pemerintah, ke atlet-atlet yang sudah purna, gitu. Atlet-atlet yang akan tumbuh karena Mas masih konsisten di sana. Ya, dikit lagi nih Mbak, boleh ya? Gue tadinya ngarepin yang namanya Komisi 10 yang ada di Senayan. Bersuara, lo kan mewakili rakyat, kagak bunyi juga. Kita suarakan. Akhirnya, lewat ngaco. Ya. Sepakat. Ngaco akan jadi Komisi 10. Iya. Akan jadi. Kita akan undang nanti teman-teman dari Komisi 10 ke Ngaco supaya bisa balancing menjemput bola apa yang menjadi aspirasi Mas. Nah, sebagai penutup, sebelum Mbak closing nih, saya pernah menyarankan bubarkan Menpora. Ngaco ini. Nggak benar. Mas Ari ngaco. Itu P-nya dibuang. Gua ngadep SBY bos. P-nya buang. Gua kasih surat. Almarhum masih hidup tuh. Menora dong jadinya. Siapa namanya? Bekas Mendagri itu. Tito. Bukan. Masih. Sebelumnya. Yang meninggal dong. Yang meninggal. Siapa namanya? Cahyo Kumolo. Mas. Si Citos. Nih, titip buat Pak Jokowi. Oh, begini. Bubarin Menpora. Menora aja. Kementerian Olahraga. Selesai. Oke. P-nya balikin ke pendidikan dan kebudayaan. Mereka yang ngurus. Udahlah. Ini full authority untuk olahraga Indonesia. Siap. Luar biasa, Fior Ngaco. Sangat bersemangat, mengedukasi, menginspirasi, nyentil. Tapi nggak disetujuin. Harus. Ini alasannya nomenklatur lah, inilah itu. Aduh. Susah dah. Sampai ketemu Mas Ari. Terima kasih Mbak. Kita Terima kasih Ngaco. Terus berkolaborasi menyampaikan hal inspirasi yang sangat luar biasa ini. Siap, ditunggu undangannya lagi. Jangan lupa tetap di Mas Ari dan bersama Ngaco. Sampai ketemu. Mantul.